Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai kuliah kita meneruskan mengenai network planning. Sekarang yang ke bagian keempat. Bagian keempat ini kita membicarakan mengenai Gantt chart. Jadi Gantt chart itu adalah chart yang berfungsi sebagai pengelolaan proyek. Jadi di Gantt chart digambarkan sebuah proyek atau kegiatan dengan diagram batang. Jadi diagram batangnya itu menunjukkan kapan satu kegiatan dimulai dan kapan satu kegiatan berakhir. Gantt chart juga bisa dipakai untuk melihat kemajuan proyek, jadi mengontrol proyek, dan juga dapat dipakai untuk mengevaluasi sebuah proyek. Gantt chart berasal dari nama Harry Gantt, yaitu orang yang mengembangkannya, dikembangkan dari tahun 1910 sampai 1915. Sampai sekarang, walaupun udah lama, sampai sekarang di proyek-proyek besar maupun kecil sering dipakai Gantt chart ini. Ini kita lihat sekarang ada tabel EST, EFT, LST, LFT, dan Slack. Ini diambil dari network planning yang kedua, jadi yang kuliah yang network planning kedua. Di sini ada kode kegiatan, ada waktu pengerjaan, ada EST, EFT, LST, LFT, dan Slack. Jadi A, EST-nya 0, FT-nya 6, LST-nya 0, LFT-nya 6, Slack-nya 0, dan seterusnya. Nah, kita ambil data ini untuk kita gambar dengan menggunakan Gantt chart. Ini dia. Di sini saya menggambar Gantt chart hanya dengan metode ASAP atau as soon as possible, yaitu hanya mengambil informasi EST dan EFT-nya, jadi early start time-nya dan earliest finish time. Tidak mengambil latest start time dan latest finish time. Jadi kita ingat bahwa A mulainya 0, startnya di sini, berakhir di hari ke-6 sini. B, ST-nya 6, EFT-nya 10. Gambar. C, EST-nya 9, EFT-nya 12. Gambar. Demikian selanjutnya. Jadi Gantt chart ini kita gambar menggunakan semuanya dengan menggunakan metode ASAP. Jadi Gantt chart-nya. Tapi kita lihat di sini catatan, terlihat bahwa kegiatan per harinya tidak seimbang. Tidak seimbang gimana? Kita lihat sini. Hari pertama 0 sampai 1 ada 3 kegiatan. 2 sampai ke 4 ada 3 kegiatan. Hari ke-4, 5, 6 2 kegiatan. Nah, kita lihat sini. Hari ke-6 sampai hari ke-9 ada 4 kegiatan. Hari ke-9 10 ada 3 kegiatan. 10, 11 ada 3 kegiatan. 11 sampai 12 2 kegiatan. 12 sampai 23 hanya ada 1 kegiatan. Gitu ya. Nah, ini mengakibatkan nggak seimbang. Kalau nggak seimbang itu bisa membuat modal kerjanya menjadi besar. Kenapa besar? Karena akan menumpuk biayanya. Jadi untuk biayain hari ke-1 dia harus biayain 3. Nah, ketika di hari ke-6 sampai hari ke-9 itu membiayai 4. Nah, biaya terbesar ini biaya terbesar per harinya jadinya. Jika kita anggap biayanya sama gitu ya. Yang kedua juga terjadi penumpukan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia menjadi banyak di sini. Sementara di sini sepi. Seringkali lebih enak kalau kita mengelola proyek itu
relatif biaya yang kita keluarkan per harinya itu relatif sama dengan jumlah orang yang relatif sama juga. Ya. Jadi karena itu kita perlu membalancing, kita perlu membalance agar lebih seimbang. Nah, sekarang saya tampilkan gancar lengkap, yaitu yang as soon as possible maupun yang as late as possible. Kita lihat di sini, kode kegiatan A itu ada 2. Yang kuning as soon as possible, ASAP. Yang biru, yang alap. Kita lihat di sini. Kalau yang A numpuk begini artinya dia tidak lagi bisa berubah lagi dia. Jadi secepat-cepatnya dan selambat-lambatnya pada hari yang sama. Demikian juga dengan B. Demikian juga dengan F. Demikian juga dengan J. Nah, yang untuk ini sudah tidak bisa digeser lagi. Sudah pasti harus, misalnya A, udah pasti dia harus mulai hari ke-0, selesai hari ke-6. Nggak ada kesempatan dimulai di hari lain. Nah, tapi untuk kegiatan C, kita lihat bahwa secepat-cepatnya dia dapat selesai dapat dimulai hari ke-9, tapi kalau dimulai 9, dia bisa selesai di hari ke-12. Tapi dia juga boleh selambat-lambatnya mulai hari ke-20, selesai di hari ke-23. Nah, informasi ini membuat kita mempunyai pilihan. Apakah C, kita mau mulai hari ke-9, atau 10, atau 11, atau 12, atau 13, sampai di hari ke-20. Ini paling terakhir. Jadi untuk C, kita boleh geser-geser ini. Demikian juga untuk D. Kegiatan D itu dapat dimulai di hari ke-0 dan selesai di hari ke-4. Namun juga masih boleh dimulai di hari ke-12 dan selesai di hari 16. Ini juga membuat kita mempunyai pilihan. Apakah D, kita mulai hari ke-0, 1, 2, 3, 4, boleh terus sampai di hari ke-12 terakhir. Nah, jadi kita punya pilihan untuk menggeser-geser kapan kita mulai kegiatan D ini. Nah, pilihan itu, kesempatan itu kita gunakan agar tidak terjadi terlampau banyak penumpukan kegiatan pada hari yang sama. Nah, itu yang kita sebut dengan membalancing. Kita lihat di sini, ini saya udah berusaha balance. Nah, dari sini kita lihat sekarang hari ke-0 sampai ke hari ke-6 hanya 2 kegiatan. 6 sampai 9, 2 kegiatan. 9, 10, 1 kegiatan. 10 sampai 14, 2 kegiatan. 14 sampai 16, 2 kegiatan. 16 sampai 19, ini cuma satu ini, yang 3 kegiatan. 19 sampai 22, 2 kegiatan. 22 sampai 23, 1 kegiatan. Nah, ini sudah lebih seimbang dibandingkan tadi sebelum kita melakukan balancing. Jadi dengan begini diharapkan modal kerja pelaksanaan proyeknya tidak terlampau besar. Karena ditempatkan pada hari-hari yang beda sehingga tiap hari biayanya relatif sama. Gitu ya. Kalau kamu tanya, kan nanti totalnya sama juga, Pak. Bukan satu totalnya. Jadi kalau proyek itu kan biasanya kita mengerjakan proyek dari orang. Kemudian kita dapat uang muka. Nah, jika dia kasih uang muka kita, maka kita akan mengerjakan sebanyak uang mukanya. Jadi kalau misalnya ini cuma 2, maka mungkin bisa sampai hari ke-6 kita bisa mengerjakan dengan biaya yang lebih, yang sama dibandingkan kalau misalnya bertumpuk. Kita hanya bisa mengerjakan 3 hari. Gitu.
Oke. Dan tenaga kerjanya relatif seimbang terus, jumlah tenaga kerjanya. Menyangkut apa lagi? Menyangkut juga penyimpanan. Gudangnya pun nggak terlampau banyak. Karena gudang di sini buat ini kita ambil hari ke-0 udah ada gudang, selesai di hari ke-5 kita beli lagi untuk hari ke-7 8 sehingga penyimpanannya nggak terlampau sulit sehingga tidak terjadi penumpukan barang. Gitu ya. Jadi banyak guna dari membalance satu kegiatan sehingga di tiap harinya relatif sama. Dengan balance maka pengelolaan proyek jadi jauh lebih mudah. Jadi demikian, sekian untuk Gantt-nya. Sekarang seperti janji saya akan menerangkan sedikit mengenai Microsoft Project. Jadi saat ini tersedia software yang diperuntukkan untuk mengelola proyek. Jadi ada banyak software untuk mengelola proyek. Salah satunya adalah Microsoft Project. Microsoft Project adalah produk perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan dan dijual oleh Microsoft. Ini dirancang untuk membantu manajer proyek dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya dan tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Oke. Sekarang saya mau demo mengenai proyek Microsoft Project. Sekarang saya hapus dulu. Oke. Jadi misalnya sini ada task name, nama kegiatannya. Ini kita boleh tulis lengkap. Misalnya saya tulis ini kegiatan A. Jangan lupa yang pertama-tama dalam mengelola proyek, menyusun network planning adalah menginventarisir seluruh kegiatan. Kemudian kita tulis lagi kegiatan B. Tulis lagi kegiatan C. Tulis lagi. Setelah misalnya hanya 5 kegiatannya jadi lengkap. Kemudian yang kedua adalah menampilkan informasi-informasi. Misalnya kita kepingin ini 6 hari, misalnya terus saja 6 hari, days. Ini bisa diganti minggu, bisa diganti bulan, gitu ya, bisa diganti jam. Ini bisa, kemudian ini bisa kita ganti 5 hari. Ini 10 hari misalnya. Ini 12 hari. Ini 4 hari. Kamu lihat di sini otomatis keluar Gantt-nya. Kemudian kita kasih rangkaian kegiatan predecesornya. Nah, sini misalnya kamu boleh tulis di sini, yang kamu tulis ininya. Misalnya kegiatan 1 adalah nggak punya predecessor yang awal. Kegiatan 2 tergantung 1, kamu tulis 1 di sini. Nah, kamu lihat di sini, otomatis dia tulis di sini. Nah, ini adalah tanggalnya. Karena sekarang hari Kamis malam 11 dia tulis. Tapi kalau kamu mau, kamu boleh tulis ini. Tanggalnya itu bisa beda-beda, tanggal beda. Misalnya kalau nanti mulainya misalnya kita bilang tanggal hari Senin tanggal 29, bisa gitu. Gitu ya. Misalnya saya ulang, sekarang nggak apa-apa tanggal 11. Kalau tanggal 11 jadi finishnya tanggal 18, kan 6 hari Pak. Jangan lupa di sini di kalender ini hari Sabtu dan hari Minggu dianggap libur. Tapi kalau kamu nggak libur, juga bisa kamu rubah hari liburnya menjadi hari tidak libur. Ya. Dan kamu juga bisa rubah hari kerjanya jadi hari libur. Misalnya kamu sesuaikan dengan tanggalan kita gitu ya. Nah, ini udah bentuk Gantt ya otomatis.
Di sini juga kamu bisa lihat bentuk dalam bentuk network diagram. Nah, ini. Kamu bilang misalnya habis kegiatan B, kegiatan C. Bisa dilangsungin juga bisa. Nah, pindah sendiri dia gitu. Kemudian B itu predesesornya gitu. Nah, ini predesesornya. Enak ya. Kalaupun saya ulang, di bentuk gancar juga bisa. Jadi kalau saya tarik ke sini, tuh, bisa dia. Tahu ini ke sini, maka otomatis dia bergeser ke sini. Kemudian ini geser ke sana. Oke. Dia itu misalnya. Jadi ini memudahkan. Dan juga banyak di sini yang bisa kamu taruh. Resource name-nya siapa, sumber daya manusianya, siapa penanggung jawabnya, bisa taruh sini, atau nama kelompok tukangnya, tukang kayu, tukang apa, bisa. Dan banyak lagi yang bisa di sini. Slack-nya pun bisa dihitung. Oke, jadi tapi kamu hanya bisa pakai ini jika konsep-konsep mengenai network planning-nya kamu kuasai. Nah, Microsoft Project itu hanya sebatas sebagai alat bantunya. Oke, sekarang demikian dulu kuliah kita saat ini. Silahkan coba kerjakan soal ujiannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas topik baru, yaitu mengenai decision theory. Kalian harus tetap semangat, tingkatkan ibadah, jaga kesehatan, dan selamat belajar. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.